sosial media gitu ya. Nah, kalau kita manfaatkan secara lebih lanjut, ya kita bisa menggali data yang ada di sosial media ini ya untuk bisa kita manfaatkan. Ya nantinya kalau teman-teman belajar programming dan juga mengelola data di data science dan juga big data analitik, ya data sosial media ini sebetulnya cukup powerful dan bisa digunakan ya. Saya mulai dulu dengan introduction. Ya nanti kita bisa kaitkan sosial media ini dengan IoT juga gitu ya. Jadi seperti saya bilang kemarin bahwa materi kuliah kita ini tidak hanya membahas IoT yang berkaitan dengan hardware ya. Tetapi nanti akan saya berikan satu project untuk bisa dibuat nanti setelah kuliah ini selesai aja. Dan untuk pertemuan kedua ini kita bisa coba gitu ya dari tools-tools sosial media. Jadi saya ada tugas, silahkan kalau mau dibuat berkelompok untuk bisa menggunakan data sosial media dari kelompok itu ya untuk dikreasikan. Ya kita bisa pakai tools-tools yang ada saja secara online gitu ya, karena kita belum membuat program secara spesifik gitu ya. Tetapi kalau nanti teman-teman tertarik mengolah data ini lebih lanjut, ya bisa dilanjutkan ke misalnya menggunakan Python gitu ya untuk data analitik. Oke ya, jadi kenapa kita menjelaskan sosial media di sini ya? Karena IoT ini salah satunya bisa dimanfaatkan gitu ya di dalam sosial media. Ya, kalau kita lihat posisi sosial media ini ya karena sebagai pendukung gitu ya, sebagai environment dan juga platform yang bisa di sini digunakan untuk mempromosikan IoT. Dan demikian di sini kalau kita mau notif pesan-pesan yang ada di sosial media itu juga bisa kita gunakan gitu ya. Artinya ketika Anda ingin menyajikan misalnya data apa suhu atau data apa, ini bisa Anda koneksikan di sosial media. Dalam hal ini kita bisa mendapatkan data yang lain karena di sosial media Anda tahu Anda bisa melakukan beberapa hal seperti ini. Mohon maaf ini mungkin slide-nya agak kepotong ya nanti, jadi saya ini aja saya kecil, tapi sekiranya untuk kuliah ini kayaknya masih bisa dilihat gitu ya. Jadi ada beberapa jenis ya untuk sosial media yang ditemukan di kehidupan sehari-hari. Mana yang sering Anda pakai? Instagram, Pak. Instagram. Google, Ya. Terus YouTube, Twitter, Pak. YouTube. Quora, Pak. Google. Quora. Google, Pak. Google. Oke, ya jadi tadi sudah disebutkan sosial media favorit Anda. Dan kalau kita klasifikasi di sini ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah sosial media dengan jenis posting. Ya. Sosial media dengan jenis posting ini ya bisa dijumpai microblogging, ada Twitter gitu ya. Kemudian untuk taruh foto atau taruh status, ya mungkin sekarang generasi saat ini sudah agak meninggalkan gitu ya. Saya tidak tahu gitu ya. Anda masih aktif nggak di Twitter atau Facebook? Nah, Twitter dan Facebook ini sebetulnya mempunyai satu application programming interface yang bisa kita akses. Ya, kalau nanti Anda tertarik di dunia sosial media ini, ya kita bisa melakukan mining gitu ya dari data yang muncul di sosial media ini ya dengan tools-tools tertentu tentunya, dan ini bisa dikreasikan juga untuk nanti misalnya ketika Anda ingin menanam chatbot gitu ya di Facebook. Nah, itu bisa juga
Anda buat, tetapi ini memang dengan teknologi ya Anda harus menguasai bahasa pemrograman seperti PHP gitu ya untuk menarik data web service yang disediakan oleh Facebook untuk di sini bisa ngambil ya kalau Anda punya halaman post atau page gitu ya. Jadi untuk membuat chatbot itu minimal Anda harus membuat page atau membuat seperti organisasi gitu ya. Kalau untuk perseorangan biasanya datanya hanya diambil gitu secara perseorangan karena sifatnya private gitu ya. Tapi kalau mau diolah nanti akan saya tunjukkan. Jadi sebetulnya di Twitter dan di Facebook ini ya sudah pernah download arsip data dari Twitter atau Facebook? Belum, Pak. Belum ya. Nah, kalau belum pernah Belum, Pak. mungkin bisa dilihat menunya. Ya, kita ini dulu ya. Navigasi ke Facebook atau Twitter. Jadi kalau di Twitter ya kita bisa masuk ya di bagian more. Ya, ini silahkan kalau mau di ads-nya bisa diatur gitu ya apa. Ya, kira-kira interface-nya seperti ini Anda juga sudah tahu. Nah, kalau Anda mau mengolah itu dengan Python ya sebetulnya disediakan di sini ya Twitter API. Anda bisa cari sih yang bisa langsung dijalankan gitu ya. Entah yang bentuknya Python notebook atau yang bentuknya ada di GitHub ya. Ini kalau Anda sudah pernah buat programming dan sebagainya, ini bisa dilakukan ya. Dan kalau nggak punya Python di komputer ya bisa dilakukan juga di Google Colab. Ya, ini kita bisa download file yang ada di Google Drive untuk bisa dimasukkan. Jadi ya dengan Anda menjalankan salah satu service ya bisa kita bilang ini ada perpaduan ya antara platform as a service ya di cloud computingnya dan juga ada application sedikit gitu ya software as a service. Nah, Anda bisa melakukan kita tidak perlu install apa-apa gitu ya di komputer kita ya. Ini semuanya terjadi aktivitasnya di cloud gitu ya. Kita sudah punya environment yang sudah terinstall dengan Python dan sebagainya. Sehingga tinggal Anda running saja gitu ya. Jadi ya kalau Anda mau coba secara spesifik Anda bisa cari di Google dengan kata kunci seperti ini. Ya, tinggal di running aja nanti. Bisa kita coba sebetulnya, tapi kita tidak terlalu fokus di situ karena saya yakin mungkin background programming Anda juga beda-beda, jadi tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau mau nyoba silahkan gitu ya. Nah kalau Anda lihat di bagian setting dan privacy gitu ya, jadi di bagian more ini Anda klik setting dan privacy. Ini ada satu bagian yang sebetulnya harus di request dulu gitu ya. Kalau saya dulu sepertinya ketika di setting, teman-teman kalau melihat Twitternya bisa menemukan ini atau tidak ya. Kalau tidak mungkin harus di request dulu ya kira-kira 24 jam untuk bisa mengaktifkan fitur ini gitu ya. Dan ini sekarang saya sedang dalam proses download. Dulu saya sudah pernah download tapi lupa gitu ya ditaruh di mana gitu ya. Dan di sini pasti nanti kita ditanyakan password Twitter kita ya. Jadi kalau lupa ya harus diverifikasi dulu ya. Nah ini misalnya saya coba di email. Delapan 337 335. Ya karena ini bersifat sensitif gitu ya. Jadi ya silahkan ya. Nanti kita bisa langsung klik request archive ini ya. Jadi waktunya sih sekitar 24 jam. Nanti kalau sudah ready di email Anda itu akan diberi satu notifikasi ya datanya seperti apa. Karena ini nggak ada contohnya, jadi nanti Anda coba sendiri ya dan bisa digunakan untuk tugas gitu ya. Dan kalau Anda mau eksplorasi lebih lanjut menggunakan ini juga Anda bisa explore gitu ya. Kalau bedanya dengan menggunakan API ini adalah kita bisa nyari
trending topik gitu ya dengan hashtag dan sebagainya gitu ya, itu kita bisa cari. Tapi kalau ini ya ini data personal kita aja, kita pernah nge-tweet apa aja sih selama ini gitu ya. Dan kalau di Facebook ya sama gitu ya, jadi Anda bisa masuk ini di bagian setting, pengaturan ya. Terus kemudian di informasi Facebook Anda, ini bisa diklik. Terus kemudian Anda bisa lihat bagian ini, unduh ini. Nah, kalau bingung ya kita download semua, tapi kalau mau spesifik ya Anda bisa download beberapa gitu ya. Nah, ini ya misalnya Anda bisa pilih misalnya tahun lalu atau 3 tahun terakhir. Anda bisa pilih Anda melakukan apa saja sih selama ini di Facebook ya. Anda ngirim pesan, bahkan sampai pesan-pesannya itu bisa kelihatan ya. Jadi Anda selama ini chatting gitu ya, ngirim pesan apa aja ini bisa di-download. Tapi ini sifatnya privacy ya, karena personal, Facebook personal. Nah, kalau Anda ingin menghimpun data, ya tadi Anda harus berlaku sebagai organisasi dan minimal paham programming untuk membuat chatbot, sehingga di dalam chatbot itu bisa ditarik data-data yang masuk ke organisasi kita, entah data organisasi itu misalnya kalau Anda punya kayak toko atau Anda punya usaha gitu ya. Kan ada orang tanya nih, misalnya produk ini ada nggak? Nah, jadi kan kita bisa tahu nih produk yang sering dicari orang melalui message kita. Nah, itu kita masukkan ke database, nanti bisa kita filter gitu ya. Nah, itu salah satu powerful-nya pemanfaatan sosial media itu ya. Nah, kita bisa mencari macam-macam gitu ya. Atau dari Google Trend, jadi kita bisa sesuaikan nanti dengan produk apa yang ingin kita kembangkan, yang ingin kita jual. Ya, itu bisa kita cari trennya gitu ya. Misalnya di IoT ya, orang sekarang keyword ini kalau IoT misalnya kita cari di Google gitu ya, sering nyari IoT itu apa saja sih sekarang trennya ya, kita masuknya ke Google Trend. Ya, kalau sosial media ini adalah salah satu cara aja mungkin kita untuk seperti kita mengeksplor data kita kemarin itu apa saja sih yang pernah kita lakukan gitu ya. Dan kemudian kita bisa visualize itu sebetulnya. Ya, jadi di data analitik atau big data itu salah satu tujuannya ya bagaimana bisa memvisualisasikan data. Ya, nanti kita akan coba dan di sini ya kita pakai tools-tools yang sudah ready aja ya, nggak perlu pusing-pusing. Ya, kita nanti langsung copy paste aja datanya dari apa yang kita download di archive ini gitu ya. Tadi saya pilih coba 1 tahun yang lalu gitu ya, mungkin tidak terlalu banyak karena saya di Facebook ini pasif pasif user ya, tidak banyak komen ya, kadang kirim-kirim pesan aja, jadi nggak terlalu banyak datanya, nggak terlalu banyak aktivitasnya. Terus Anda bisa ya ini dipilih aja, terus misalnya kualitas nih ada fotonya juga, jadi Anda pernah upload foto apa, ini bisa muncul semua di sini ya. Formatnya bisa Anda pilih sih, HTML atau JSON ya. Kalau HTML ya nanti pakai HTML cleaner online gitu ya. Tapi kalau JSON ya pakainya JSON cleaner ya. Jadi untuk memfilter supaya tinggal teksnya aja gitu ya. Karena kita cuma ingin dapat data teksnya. Kalau HTML kan ada tagnya macam-macam ya. Terus ini bisa Anda pilih ya, apa aja yang mau diimport gitu. Kalau tadi saya tanpa mikir panjang ya pilih semua ya, jadi di sini Anda bisa memilih aktivitas apa saja yang ingin Anda tampilkan sebagai data gitu ya. Jadinya seperti apa ya, jadi nanti jadinya zip sih ya. Ya ini tadi ya. Nah ini kayak gini ya kira-kira, kita coba lihat. Jadi supaya gampang buka aja hasil ekstraksinya ya. Jadi bisa dibuka di sini ya. Nah, jadi kita bisa dapat informasi profil, Facebook Assistant ini baru ya kayaknya. Terus informasi apa? Tadi misalnya saya ingin dapat data dari percakapan saya gitu ya. Nah ini saya bisa klik. Nah ini saya bercakap dengan siapa aja atau saya dicat oleh siapa ya dalam 1 tahun. Ya misalnya ini teman satu angkatan saya dulu kerjanya di Bukalapak. Ya. Kalau
mau tanya-tanya silahkan. Jadi ini bentuknya seperti ini ya, ini karena chattingnya tidak terlalu private ya silahkan bisa dilihat-lihat ya. Tapi kalau masalah privacy ya mungkin bagi orang ini private buat mereka gitu. Buat kita sih kalau mau ditampilkan ya nggak private ya. Jadi data-data seperti ini bisa kita peroleh gitu ya. Jadi tinggal navigasi aja, kita pengen data apa sih, nanti kita lihat di marketnya, atau di sini kita bisa lihat di kumpulan direktori di sebelah mana gitu ya. Misalnya saya ingin lihat posting ya, ini postingan saya misalnya. Nah ini misalnya ini kelihatan gitu ya, saya posting apa aja, foto apa aja ya, saya ngetik di wall-nya siapa ya. Jadi silahkan difilter aja ya, mau berapa tahun ke belakang atau by tanggal tadi itu ya, karena saya juga sudah jarang posting di Facebook ini ya, mungkin kalau 5 tahun ke belakang ini saya masih sering. Jadi bisa dilihat semua gitu ya. Paling saya ngucapin apa, selamat ulang tahun kalau apa gitu ya. Ya paling gitu aja yang saya lakukan. Terus ada polling, ada yang lain. Nah ini banyak banget ya item-item yang bisa kita lihat lagi. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nanti kita coba explore lagi ya lebih lanjut. Kita pakai tools-tools sederhana yang bisa digunakan untuk membersihkan datanya supaya bisa dikumpulkan jadi satu gitu ya. Ya kita pakai bantuan komen di Windows ya, pakai CMD. Karena daripada nginstal ya, saya pakai komen yang sudah tersedia ada di komputer saya gitu ya. Terus kemudian balik ke sini ya. Oke, jadi yang pertama itu ada post. Kemudian yang kedua tipenya adalah foto. Ya. Jadi kalau di Instagram ini spesifik sekali, Anda memposting foto-foto. Ya, jadi kalau data yang kita analisis di Instagram ini ya adalah data-data foto. Nah, kalau data-data foto ya kita butuh image recognition gitu ya untuk mengenali, oh misalnya ada foto saya nggak di foto ini gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat ya bisnis proses dari sosial media ini sudah jelas sekali gitu ya. Dia fokusnya di bidang apa dan nanti data yang bisa diolah, bisa dijual itu di bidang apa ya. Meskipun ada term of service ya di sini yang harus disepakati mengenai privacy dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di dapurnya gitu ya, dengan kita memposting teks, dengan kita memposting foto, itu ada geolocation juga yang kita peroleh di situ. Kemudian ada relasi juga, Anda nge-tag orang siapa saja, terus kemudian Anda berteman dengan siapa saja. Kalau data itu diolah, ada behavior analisis, kita sering posting konten seperti apa, kita sering posting foto seperti apa. Jadi dari situ kita bisa dapat macam-macam ya, profil diri saya itu di sosial media itu seperti apa. Nah, data itu sebetulnya bisa dijual. Dan ini ya di belakang Anda tidak tahu ya, data Anda itu sudah dijual atau belum. Jadi dijualnya tadi dalam koridor term of service. Jadi yang dijual apa? Ya di big data analytic kita bisa melihat behavior analisisnya. Bukan Anda posting apa, tetapi seberapa sering Anda posting di bidang apa. Sehingga nanti kalau kita kaitkan dengan advertisement ya yang muncul di Google, yang muncul di sosial media yang lain, ya itu berkaitan dengan apa yang selama ini Anda sering cari. Sehingga nanti dikaitkan dengan si recommendation engine-nya Google, dan juga ada sistem Google Ads dan yang lain lah ya, di apapun sosial media itu banyak macamnya gitu kan ya, sehingga nantinya Anda akan bisa memperoleh jadi data itu sebetulnya secara tidak sadar ya itu dikelola oleh ya bisa dibilang ada banyak pihak ketiga gitu ya, di mana kita tidak tahu dan kita menjadi target sebetulnya dari si advertisement itu gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan seberapa powerfulnya gitu ya kalau kita punya data seseorang, ya, apalagi dengan Gojek dengan yang lain. Nah,
di situ ya itu memanfaatkan the power of social media itu tadi gitu ya. Perusahaan tech IT ini ya salah satu cara menilai valuasinya adalah seberapa banyak data dan seberapa value data yang bisa dipertukarkan tadi dengan ya bisnis proses yang lain, bukan hanya iklan aja sih, tetapi ya dengan hal-hal yang mungkin lebih fundamental, kita bisa cari ya apapun lah ya bisa kita lakukan gitu ya untuk media campaign dan sebagainya ya kita bisa kreasikan sehingga ya pada saat ini orang sering ini ya membuat kayak landing page gitu terus kemudian karena sudah tahu targetnya itu siapa aja pernah ya Anda mungkin datang ke satu landing page menjual apa gitu ya. Ya dalam era digital ini semua bisa dijual gitu ya seperti saya bilang kemarin bahkan dari value yang mungkin sebelumnya Anda bisa jual gitu ya. Dan kemarin mungkin kalau Anda aktif di dunia game ya Anda menemukan adanya si NFT ya. Nah, itu satu fenomena lagi yang cukup menarik juga gitu untuk bisa kita kuliti gitu ya. Nah, sosial media ini kalau dikaitkan nanti misalnya ada seperti sistem NFT khusus di sosial media itu ya kita bisa bertukarkan dengan Bitcoin, bisa kita pertukarkan dengan ya apapun lah mata uang cryptocurrency yang ada gitu ya. Nah, itu bisa menjadi satu sistem baru yang ya mendongkrak apalagi kalau Anda punya data gitu ya. Jadi dengan dunia virtual ini kita sebenarnya bisa memvaluasi nilai kita itu seperti apa ya koneksi kita seberapa jauh seberapa orang aktif di lingkungan sosial media itu ya jadi mungkin ada yang bertanya dulu ya pertanyaan iseng Google, Facebook, Instagram tuh dapat uang dari mana ya mungkin dulu ada pertanyaan seperti itu gitu ya yang orang nggak tahu gitu kan nah, tapi setelah Anda terbuka dengan satu sistem seperti ini ya harapannya kita jadi melek gitu ya bahwa ya sangat powerful sekali sebetulnya apa yang dibalik itu yang tidak kita sadari gitu ya ya saya mohon maaf jadi cerita kemana-mana tapi ya harapannya tadi dengan apa yang ada sekarang ini bisa Anda manfaatkan gitu ya. Apalagi kalau Anda membangun platform Anda sendiri. Kemudian ya tidak dipungkiri lagi bahwa ada juga video ya YouTube. YouTube itu di zaman saya ya mungkin belum booming ya. Jadi dulu saya belum banyak mengakses YouTube ini ya, tetapi sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin kalau Anda tidak lihat YouTube beberapa waktu itu ada sesuatu yang kurang ya. Mungkin sekarang sudah merasa seperti itu ya. Atau gimana nih menurut teman-teman? Fenomena YouTube ini seperti apa? Apa yang Anda rasakan gitu? Ada yang punya komentar mungkin? Anda merasakan fenomena YouTube itu sekarang seperti apa sih? Dan kenapa Anda lebih tertarik untuk melihat itu gitu ya? Nanti yang jawab YouTube gitu bisa dijelaskan mungkin? Halo? Saya masih terhubung kah? Masih Pak. Oke. Ya tadi gimana? Kira-kira fenomena YouTube ini apa yang Anda rasakan gitu? Kalau menurut saya Pak, perkenalkan nama saya Ananda Hikmawan, asal Pati. Kalau menurut saya itu sekarang YouTube itu bisa tahu Pak. Misalnya kita kebiasaan nonton bola, nah nanti di dashboard itu semua isinya itu bola semua gitu Pak. Jadi YouTube itu bisa tahu apa yang kita inginkan gitu Pak, apa yang ingin kita tonton itu tahu Pak.
Gitu Pak dari saya. Tahu yang kita tonton. Jadi nonton terus ya. Maksudnya gitu ya. Enggak Pak. Jadi misal kita suka nonton itu tadi bola Pak misal ya Pak. Nah nanti di dashboardnya itu udah muncul itu Pak. Kayak bola semua Pak gitu. Nah ya itu efeknya apa? Ya jadi itu Pak. Nggak usah nyari-nyari lagi Pak. Jadi tinggal lihat di dashboard saja itu bisa bisa sesuai sama yang kita ingin tonton gitu Pak. Itu adalah salah satu fitur yang namanya recommendation engine ya. Kalau di dunia IT atau di dunia AI itu disebut ya recommendation engine. Jadi dari frekuensi Anda melakukan pencarian itu akan direcord semua gitu ya. Jadi Anda kan juga pernah ya melihat YouTube History, Google History. Nah itu kan nggak akan hilang sebetulnya. Meskipun sudah Anda clear ya. Nah, itu jejak digital itu sebetulnya nggak hilang ya. Pernah buka video apa ya. Jadi ya memang jadi ya salah satunya adalah kenapa bisa ditampilkan seperti itu ya. Dan ya itu kalau saya melihat bahwa itu juga merupakan satu potensi bahwa ketika Anda disajikan dengan sesuatu yang berkaitan dengan bidang itu, ya pasti kalau ada sesuatu yang eye catching, Anda langsung lihat, gitu kan? Yang tadinya Anda tidak pengen lihat, tetapi dengan algoritma Google untuk mencari konten yang di sini juga macam-macam sih sebetulnya algoritma ya bisa dibilang karena YouTube ini sudah jadi satu lah sama Google gitu ya. Dia punya satu algoritma untuk mencari ya konten mana yang di situ betul-betul kreatif dan sekarang sedang diakses, view-nya banyak dan view-nya itu bukan datang dari ya kalau ini kita melihat sekarang selain search engine optimization ya ada social media optimization juga di bidang video dan yang lain-lain gitu ya supaya tapi memang utamanya ya di search engine itu orang banyak nyari apa dari proses pencarian itu yang berakhir di menonton itu yang mana itu data seperti itu mereka kumpulkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar Anda nyari apa ngekliknya apa. Nah itu Google melihat itu semua ya koneksinya seperti apa ketika Anda nyari ini ngeklik link ini ya itu dikumpulkan semua. Disitulah jadilah data yang ya sebetulnya bisa dieksplorasi juga gitu ya. Saya belum pernah sih download data YouTube gitu ya tapi itu kalau mau Anda manfaatkan juga sebetulnya bisa ya. Dan juga dengan Instagram ini ya tadi Anda pernah posting apa itu juga sebetulnya sudah disediakan fitur untuk bisa mendownload arsipnya juga gitu ya. Nah itu salah satu fenomena yang kita hadapi sekarang gitu ya dan dengan adanya sosial media itu sebetulnya apa? Kita bisa mempunyai dunia kita bisa mempunyai apa ya dibilang di situ adalah kita bisa mempunyai track kita sendiri-sendiri ya karena setiap orang membuat konten gitu ya sehingga ya bisa kita lihat bahwa di sosial media ini kita punya story ya sendiri-sendiri ya sehingga story dari orang-orang itu saya yakin ya mungkin dari kuliah kayak gini aja lah ya mungkin dari kuliah kayak gini aja saya cerita apa ya terus mungkin dengan dosen yang lain dengan slide yang sama itu ya ceritanya bisa beda-beda ceritanya mungkin ada yang menarik buat Anda ada yang tidak menarik ada yang bisa membuat Anda sampai nonton 1 jam nggak di paus-paus atau apa tapi ya memang di sini kita menyediakan satu preferensi yang lebih luas gitu ya di dalam dunia sosial media karena kita bisa membuat konten itu sendiri gitu ya. Nah itulah salah satu powerfulnya sosial media. Kalau dikaitkan kemarin saya cerita dengan industri 5.0 ya kita melihat bahwa adanya satu personalisasi. Ya, jadi ke depan memang di industri 5.0 ini kita mencari personalisasi dan ini sudah ditemukan di sosial media ini karena kita bisa punya cerita kita sendiri ya dan kalau kita kreatif ya Anda mau monetize itu semua jadi AdSense dan sebagainya ya itu
cukup menjanjikan sebetulnya. Tapi Anda harus analitik dulu lah viewer Anda dari daerah mana, dari konten yang dengan isi seperti apa gitu ya. Nah, jadi hanya dengan memunculkan media untuk sharing, ya sebetulnya apa? Ini kan salah satu media untuk sharing aja. Nah, dari situ bisa banyak muncul kemungkinan-kemungkinan yang baru. Ya. Jadi, ya itulah powerfulnya dari sosial media. Kemudian selain video, ya Anda melihat adanya articles. Ya. Nah, ini mungkin kalau di apa nih? IndiHome di blog ya kayaknya. Karena namanya fitur diskusi ya. Kalau di Indonesia ya anggap aja nih kayak Kaskus ya. Sebetulnya ini kan kayak forum, bisa tanya jawab di situ, atau tadi Anda sebutkan kayak Quora gitu ya. Nah, dengan hanya membuat ya tadi media tanya jawab ya seperti Quora lah, itu kita sebetulnya juga bisa mencari revenue baru ya dari hal-hal interaksi apa yang kita lakukan di sosial media ini gitu ya. Makanya setiap sosial media ini akan diverifikasi berdasarkan konten apa yang bisa diupdate di situ gitu ya. Nah, kalau si Reddit ini awalnya dari artikel, tapi dari situ muncul kayak banyak pertanyaan. Tapi mungkin ada link-link tertentu yang mengarah ke link yang tidak boleh diakses sehingga akhirnya ikut di blok gitu ya. Ya, memang filtering konten itu menjadi salah satu kasus yang juga cukup rumit ya, karena ada linknya. Artikelnya sebetulnya artikel biasa aja, tetapi link-linknya itu mengacu ke artikel yang sebetulnya nggak boleh diakses, sehingga ya ikut ke blok gitu kan. Ya, kira-kira itulah. Ya, jadi kita bisa posting yang dalam bentuk artikel. Kemudian kalau di Google ya Anda sudah tahu lah, kita bisa sharing dokumen ya. Terus ya itu sangat powerful juga ya. Kalau dulu Anda mungkin ngisi form, ya itu sekarang bisa pakai Google Dokumen itu ya. Jadi Anda sudah pernah ya bikin Google Form, bisa ya? Tidak perlu saya jelaskan lah ya. Bisa, Pak. Bisa kan? Nah, jadi kan ya itulah. Terus kemudian kita sharing apa, Excel, Word, atau sharing file lah melalui Google Drive lah. Itu semua bentuknya dokumen. Ya, dokumen juga sebetulnya kalau diolah bisa jadi macam-macam lagi gitu ya. Karena itu banyak data-data turunan dari dokumen ini. Ya. Kemudian ada juga infografik ya. Ini yang mungkin bidangnya agak jarang ditemukan gitu ya. Tetapi ya ini bisa menjadi satu potensi ya. Contohnya Flickr gitu ya. Jadi infografik itu ya menggabungkan antara grafik, tapi ada metadatanya. Metadatanya bisa macam-macam sih. Bisa tentang lingkungan, geolocation, terus kemudian ya apa yang Anda mau pertukarkan di situ, cerita apa yang mau Anda buat di situ gitu kan. Ya jadi infografik ini lebih kepada nanti ada chart, terus nanti ada ya beberapa contoh yang lain di infografik ini mungkin juga Anda jumpai di apa ya? Sekarang banyak banget sih. Ada yang bisa memberikan contoh mungkin untuk infografik? Pinterest ya mungkin ada yang pernah pakai. Untuk itu Pak, nyari gambar-gambar Pak. Ya, ya. Untuk nyari ide-ide lah ya. Jadi yang namanya infografik itu ada info di balik gambarnya, ada keterangan. Kalau mau lebih spesifik bisa dibuat chart dari ceritanya gitu. Tapi tidak sampai seperti itu gitu ya. Ya, jadi bisa dimanfaatkan macam-macam. Ya sebetulnya kalau ada foto ini bisa dimanfaatkan jadi infografik juga gitu ya, tergantung apa yang Anda cari. Ya kadang di Pinterest Anda kan nyari ini ya, cheat sheet. Nah, itu banyak juga kan. Misalnya rangkuman-rangkuman tentang ya materi kuliah, ada yang dirangkum jadi gambar yang menarik. Nah, itu infografik. Ya. Nah, kalau di sini kita memperhatikan polling gitu ya. 22% dari teenagers ya, anak muda di sini ya login ke
sosial media ini lebih dari 10 kali ya dalam sehari gitu ya. Kemudian ya kalau orang dewasa di sini juga bisa dilihat bahwa frekuensinya lebih sedikit gitu ya. Kemudian 75% dari teenager ya sekarang punya HP sendiri-sendiri gitu ya. Ada nggak yang pernah merasa mungkin kalau nggak ngakses sosial media sehari itu ada yang kurang gitu? Dulu pernah, Pak. Bisa diceritakan mungkin kenapa kok ada yang kurang gitu ya? Iya, Pak. Dulu sempat pernah ngerasa kayak gitu, Pak. Takut ketinggalan informasi, Pak. Takut ketinggalan informasi ya. Apa yang menyebabkan kalau Anda tidak mengakses informasi itu aja, kenapa sih misalnya? Nggak tahu juga, Pak. Saya juga bingung kenapa dulu, Pak. Enggak, Pak. Gimana? Mungkin Pak ada juga kayak istilahnya FOMO gitu lah Pak, fear of missing out. FOMO. Jadi kalau misalnya kita lihat teman kita yang lain pada kemana gitu, terus kitanya nggak ikut gitu Pak, itu kan nggak enak sendiri gitu Pak rasanya. Makanya kayak buka sosial media tuh seenggaknya harus ada gitu, kayak sehari kita lihat gitu. Ya. Iya, Pak. Terus Saya kalau pendapat dilihat, Pak Kavi, Pak. ya. Jadi ya, kenapa bisa seperti itu ya? Karena orang yang membuat sistem itu juga sudah memikirkan gitu ya. Artinya sosial media ini kan banyak menimbulkan ketergantungan juga gitu ya di salah satu sisi ya. Kenapa? Ya karena kita mencari achievement sebetulnya. Jadi semua sistem IT ya kalau itu mau dikaitkan dengan achievement seperti saya cerita sederhananya tempat sampah kemarin, ya itu menarik. Kalau Anda tidak punya satu sistem achievement di platform Anda, ya itu kurang. Ya. Tapi kalau Anda punya achievement, ada sesuatu mission yang bisa Anda lakukan, ada reward-nya, nah itu kan akan mendukung ekosistem itu untuk bisa terus jalan gitu ya. Misalnya kayak Gojek aja lah, apa yang bisa mendukung itu? Ya sediakan diskon-diskon. Meskipun diskonnya sebetulnya kreasi aja kan, ya namanya diskon di Gojek kan Anda tahu bahwa makanannya sudah jauh lebih mahal di situ. Tetapi karena ya entah diskon, nggak pakai ongkos kirim lah, itu kan kreasi aja sebetulnya. Sebetulnya mereka sudah dapat untung kan. Ya, tapi dengan sistem kayak gitu ya itu mendorong kita untuk bisa terus memakai sosial media ini. Sehingga ya ada yang namanya sosial media detox gitu ya, meskipun saya rasa tidak bisa 100% itu mengurangi. Ya kita dalam tanda kutip sekarang ya perlu berhati-hati juga gitu ya dalam memanfaatkan waktu kita, karena ya, ke depan ya kita sudah melihat gitu ya bahwa dengan adanya sistem ini semua orang bisa dikontrol gitu ya. Itu sebetulnya tujuan besarnya penggunaan sosial media, dan ya kita bisa melihat media-media apa gitu yang sekarang berkembang gitu ya. Kemudian ada texting gitu ya. Kalau Anda lihat sosial media yang dulunya hanya untuk posting ya, sekarang sudah beralih ke texting ya. Saya nggak tahu tadi yang disebutkan yang membuat FOMO itu yang apa. Kalau FOMO itu istilahnya ya mungkin ini saya temukan banyaknya di pasar modal ya. FOMO itu misalnya kalau pas harganya naik kita enggak beli gitu, rasanya kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi juga tadi bisa dipahami juga misalnya dalam artian wah kalau kita enggak buka sehari kita ketinggalan apalah gitu ya. Nah itu tadi fenomenanya didukung lagi dengan adanya ya media sosial dalam bentuk WA, yang itu media. Jadi kenapa ada ketergantungan? Karena ada communication di dalamnya. Ya, itu yang kedua, selain achievement, ya ada communication. Ya Anda tidak berkomunikasi sehari ya bisa dibilang apa ya? Ya tadi ketinggalan macam-macam itu tadi, gitu ya.
Tapi kalau mungkin sosial media kayak Instagram itu kan lebih kepada kita kadang hanya memuaskan apa ya, keinginan untuk bisa diakui, bisa ya sebisa mungkin itu tolong dihindari lah. Tapi kalau untuk berkomunikasi lah, ini dalam konteks yang lain gitu ya. Ya berkomunikasi kan bisa macam-macam, bisa mulai dari yang penting sampai nggak penting. Ya hindarilah yang nggak penting. Nah, itu adalah salah satu cara untuk detox. Karena memang lebih apa ya? Mungkin membicarakan hal-hal yang lebih ringan dan apa itu lebih membuat kita enjoy gitu ya. Kadang di situ yang membuat kita jadi lebih memakan waktu lama gitu kan. Ya, tidak menutup kemungkinan lah ya terjadi seperti itu kan. Terus ketika kita aware gitu dengan sosial media yang di sini memiliki dampak yang cukup besar di culture, bisnis dan dunia ya secara luas, ya kita harus memanfaatkan ya dengan adanya sosial media pasti ada positif dan ada negatif ya. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media itu di tangan kita ya, tadi dengan apa yang kita bahas, apa dengan yang kita diskusikan tadi, ya harapannya teman-teman sudah bisa mengambil satu pelajaran lah gitu ya dari sosial media itu, memanfaatkannya seperti apa. Ya, positif power gitu ya, apa saja yang di sini menjadi kekuatan positif. Yang pertama, children and adolescents ya. Di sini dengan adanya sosial media itu kita bisa memonitor ya anak kita itu sedang apa gitu ya, kalau sudah punya anak ya, terus kita bisa tahu kondisi orang tua kita, kondisi anak kita seperti apa dari apa yang diposting. Itu kan positif sekali gitu ya. Tetapi ya dengan hal seperti itu ada juga sih sisi negatifnya. Ya kadang anak tidak merespon komunikasi dengan orang tua, dia lebih asik dengan dunianya sendiri kan, macam-macam, banyak efek negatifnya juga. Ini mohon maaf jadi kayak pelajaran ini ya, karena mata kuliah dasar itu kadang dirancang juga untuk memberikan nilai etik moral gitu ya, jadi ya kita sembari membicarakan apa ya dari sisi teknya seperti apa, tetapi kita juga membicarakan dari sisi etik, moral dan sebagainya gitu ya. Yang kedua ada enhanced learning opportunities, pastilah ya. Saya merasa kok di YouTube itu mungkin ya kalau Anda mau cari kuliah dari kampus manapun yang mungkin Anda mimpi ke situ di MIT atau di mana, itu ada semua ya sekarang ya, jadi tidak perlu mimpi lagi, Anda tinggal putar aja videonya. Toh kalau kuliah di sana kan bedanya cuma ngerjain tugas atau enggak gitu kan. Kalau materinya sekarang ya sudah di share semua gitu kan. Terus kemudian apa yang di enhance ya? Dengan interaksi seperti ini ya kita bisa mengomentari dengan lebih fleksibel gitu ya. Jadi ya power of social media itu salah satunya di sisi komennya juga. Ya, kita bisa mengetahui opini apa yang beredar di masyarakat dengan kita melemparkan sesuatu yang sekarang sedang tren terjadi seperti itu gitu ya. Lah itu adalah power dari sosial media juga gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan komen-komen untuk mengetahui ternyata kultur di masyarakat itu di dalam melihat sesuatu itu seperti apa gitu ya, positifkah, negatifkah. Ya memang itu bisa dibantu dengan adanya AI gitu ya, dengan kita bisa menggunakan seperti sentimen analisis. Ya itu kita bisa memisahkan opini yang positif, opini yang negatif itu seperti apa gitu ya. Itu bisa dengan AI. Nah, kalau Anda tertarik ya silahkan ngambil yang bisa TI atau Telkom gitu ya. Kemudian ada health information ya dan issue yang bisa kita manfaatkan di sini. Ya sekali lagi berkaitan dengan infografik tadi ya, kalau infografik itu ya tentang grafik betul-betul, tapi di sini kita melihat adanya satu populasi ya, kemudian kita melihat adanya satu survei yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi tadi dengan Google Form Anda akan dimudahkan untuk melakukan survei gitu ya. Nah kalau Anda lihat sekarang dengan Peduli Lindungi gitu ya, itu menjadi salah satu hal yang merubah gitu ya paradigmanya
dengan COVID ini memang berubah banyak hal gitu ya. Nah ini kan salah satu concern ya, health information itu tersedia di sosial media. Dulu kan mungkin kita bingung akses vaksin caranya gimana. Nah, tapi dengan sosial media ini jadi lebih cepat kan. Kita bisa tahu nih yang buka di mana. Terus kemudian juga topografi dari satu negara itu seperti apa gitu ya. Jadi penyebaran penyakit itu paling cepat dengan kondisi seperti apa. Ya itu bisa kita peroleh sih. Meskipun itu ya bisa kita bilang data tersier gitu ya, bukan data direct yang ya data direct dari puskesmas itu sebetulnya dia mengumpulkan gitu kan berapa yang berobat, berapa yang, tapi dengan infografik yang ada di sosial media ini ya dengan perpaduan tadi misalnya Anda posting dirawat atau apalah, dari situ kan kita bisa tahu juga macam-macam sebetulnya tentang kondisi sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu menyebar itu seperti apa. Ya, salah satu sisinya ya. Kemudian ada power and business. Ya, tentu tadi dengan memanfaatkan media-media yang sudah saya ceritakan sebelumnya, ya Anda bisa mereply konsumen Anda dengan lebih cepat gitu ya, dengan menyediakan chatbot dan sebagainya. Terus ada media analitik, Anda bisa jual itu gitu ya, tadi sudah saya ceritakan sebagian besar. Dan power of politik ya untuk pencitraan gitu kan. Ya sekali lagi ada banyak hal ya mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk campaign dan sebagainya. Ini campaign macam-macam ya, campaign politik atau campaign produk ya. Sekarang dengan kita hanya survei misalnya tadi sentimen analitik orang itu terhadap satu orang itu seperti apa ya, kita sudah bisa melakukan sampling sebetulnya kondisi masyarakat seperti apa. Jadi misalnya dengan Twitter kita bisa filter hashtag misalnya yang pro dengan satu presiden atau dengan presiden yang lain. Nah, dari situ kita bisa tahu berarti ada dua kubu nih ya, yang pro presiden satu berapa, yang pro presiden dua berapa, itu bisa kita pakai gitu ya sebagai survei gambaran sederhana yang ya kalau memang betul-betul toolsnya itu dimanfaatkan dengan baik ya kita bisa mengetahui nanti yang menang ini nih karena dari komen-komen yang ada ya arahnya ke situ gitu ya. Kemudian yang nomor 6 ini agak non-profit organization ya. Yang nomor 6 ini adalah non-profit organization. Ya, mungkin Anda sudah mengetahui seperti kitabisa.com ya. Jadi untuk menggalang dana yang dalam jumlah masif dan juga kalau Anda sering posting-posting misalnya ini ada orang yang kasihan gitu ya. Kita jadi bisa nyumbang gitu kan, kita bisa jadi fungsi kemanusiaannya banyak sebetulnya di sosial media ya, tapi ya kita nggak tahu memanfaatkan itu untuk apa gitu kan. Terus kemudian ya saya ginikan aja supaya kelihatan semua ya. Jadi untuk children and adolescents ini ada enhancement dari individual dan collective creativity yang melalui development dan sharing. Kemudian ada growth dari idea, dari creation, dari blog, video. Kemudian ada opportunities untuk engagement di community-nya. Ya, terus kemudian ada individual identity dan juga unique social skill. Gitu ya. Selain yang tadi saya sebutkan, ini contoh-contoh lagi yang lain gitu ya. Kemudian enhanced learning ya sudah tidak perlu diragukan lagi gitu ya. Ya, ini cukup powerful juga dengan contoh-contoh misalnya seperti Ruang Guru dan sebagainya, Udemy. Ya mungkin ke depan konten-konten kuliah semuanya dibungkus Udemy, Coursera, semuanya. Ya, sehingga kita sebagai kampus ini sifatnya semi-semi juga gitu ya. Jadi punya summer course, terus kita punya apa ya istilahnya kalau mau dapat sertifikat dari universitas itu ya kita nggak perlu kuliah full gitu ya, kita tinggal ikut programnya 1 tahun nyelesain apa misalnya khusus big data gitu ya, nah kita bisa dapat sertifikat, bisa diakui gitu ya. Jadi ke depan trennya ya seperti itu gitu ya, kalau yang sudah terlihat sekali ya di IT ini gitu ya. Jadi ketika kemarin saya membuat profil akreditasi kampus itu, ketika saya melihat lowongan pekerjaan yang ada itu ya sudah berubah sekali. Kalau dulu dibutuhkan sarjana gitu kan, kalau sekarang
dibutuhkan skillnya, ya bisa Python, bisa PHP gitu ya. Jadi ya using specific skill, sehingga enhanced learning opportunities ini akan sangat terbuka sekali gitu ya dengan adanya media-media seperti tadi ya. Kalau di Indonesia ya ruang guru ini ya, tapi belum ada ruang dosen ya. Kalau Anda mau buat ya bisa gitu ya. Kalau jadi satu platform yang apa ya, alternatif juga gitu untuk menggantikan ya proses-proses pembelajaran ini. Terus health information ya, tadi juga sudah saya sebutkan ada awareness ya, terus kemudian anonymously gitu ya, karena kita bisa tahu postingan-postingan itu banyak yang sakit atau enggak ya, jadi bisa macam-macam ya. Terus ada supportive network for people dan similar condition yang terjadi gitu ya. Jadi ya dengan sosial media kita bisa explain gitu ya, kalau sakit ini cara mengobatinya gimana, apa yang harus dilakukan. Nah itu kan sangat powerful juga gitu ya, daripada kita mungkin menyebarkan ketakutan dan sebagainya ya, kita menyebarkan yang positif gitu ya. Positive power di bisnis ya, mengkomunikasikan people dan bisnisnya, kemudian cheap and effective ya, brands yang kita bangun ya, terus dengan image popularity ya, kita bisa menemukan produk-produk yang ya ini kalau Indonesia punya nih ya, ada OLX ya, nanti akan muncul-muncul di sini beberapa bisnis yang baru yang mungkin juga Anda yang mengusung nanti ya, suatu saat kita tidak tahu gitu ya. Anda mungkin punya bisnis apa ke depan gitu ya, bisa jadi ya muncul sebagai satu pendatang gitu ya di platform yang ada di IT ini. Ya, tadi politik sudah saya sampaikan, terus kemudian non profit apalagi gitu ya. Ya mungkin yang ngetren ya dulu adalah ini ya, kita menggalang dana gitu ya, terus dananya bisa dipakai untuk apa, entah kita mungkin berjualan kaos dan sebagainya, terus kita jualan quotes-nya dan apa gitu ya, itu sangat powerful sekali untuk bisa dijual di sosial media ini ya, karena sosial media itu tidak hanya nilai apa ya, nilai mendasar fundamental yang ada di sosial media itu, selain connectivity-nya, tapi kita bisa jual juga nilai sentimentalnya gitu ya. Jadi mungkin kalau Anda jual tadi produk-produk UMKM gitu ya di Facebook atau di apa, nah itu enggak ada nilai sentimentalnya karena terlalu general pangsa pasar yang Anda miliki. Tapi begitu itu dijual mungkin di platform-platform yang khusus gitu ya. Oh ini kalau Anda beli di UMKM ini, Anda sudah menyumbang di mana. Nah itu nilai-nilai sentimental yang bisa dipertukarkan gitu ya. Jadi Anda turut membangun apa. Ya tadi dengan menyumbang itu Anda turut apa. Lah itu kan nilai yang bisa dijual ya. Dan platformnya khusus. Kalau platformnya Anda tidak pisahkan dengan platform-platform yang general, mungkin tidak terlalu terlihat gitu ya. Ya kayak inilah, kayak menyumbang tadi ya, kita biasanya nemuin di Kitabisa gitu, mungkin lebih spesifik gitu ya. Meskipun juga di reposting di media sosial yang lain gitu ya. Terus ya other power di sini, kita bisa reconnect dengan teman kita yang lama atau membuat teman yang baru ya. Ya ini saya tanya aja ya ke angkatan kolonial apa nyebutnya, Koronas. Nah ini apa yang selama ini Anda alami gitu ya dengan penggunaan media sosial ini ya, karena mungkin beberapa teman Anda itu dulunya bisa Anda jumpai sekarang jadi virtual nih. Itu kira-kira seperti apa gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan ya lingkaran pertemanan itu, sebenarnya sosial media itu seperti apa sih posisinya gitu ya.
Selain itu ya kita bisa share konten, pictures, kemudian stay update ya dengan latest global and local development, ya kemudian bisa mempelajari cultures dan societies. Ya ini kembali ke Anda gitu ya, seberapa Anda manfaatkan itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Kemudian negatif powernya gitu ya. Nah ini juga perlu digarisbawahi bahwa adanya cyberbullying, ya online harassment yang terjadi, ya terus kemudian ada influence of advertisement yang di sini merangsang kita untuk melakukan pembelian yang tadinya mungkin tidak mau beli, ya karena lihat iklan yang eye catching jadi tertarik untuk beli. Relationship, ya tadi kita melihat gitu ya, dengan adanya sosial media ini kita merekatkan relationship atau tidak sebetulnya, kita membangun apa sih di sini gitu kan. Terus kemudian yang keempat ya adanya cyber terrorism juga yang di sini menjadi negatif power yang di dalamnya kita tidak tahu gitu ya. Dari cyberbullying dan online harassment, ya apa sih konten-konten yang di sini merupakan cyberbullying? Ya, jadi Anda pernah nggak melakukan hal seperti ini gitu ya? Mungkin tanpa kita sadari gitu ya. Karena orang sering panas gitu ya dengan postingan-postingan tertentu yang nggak terima atau apa. Ya banyak sekarang kejadian ya bermula hanya dengan posting gitu ya. Bisa didatangi seseorang, bisa di situ berbuntut panjang lah gitu ya masalah-masalahnya ya hanya dengan kata-kata yang tadinya mungkin kalau diucapkan itu apa ya biasa aja gitu ya, tapi tadi dengan diketikkan dengan apa, dengan di tag dengan apa itu orang bisa jadi tersinggung dan sebagainya, sehingga ya Anda perlu berhati-hati gitu ya karena sekarang ada cyber bisa kita bilang cyber law lah ya yang mengatur khusus untuk cybercrime ini nanti diposisikan seperti apa gitu ya. Jadi ya sekarang dengan postingan-postingan ujaran-ujaran kebencian dan sebagainya itu bisa diperkarakan sebetulnya gitu ya. Jadi ini saya tidak mengancam dan apa, tetapi ya bijaklah gitu ya. Karena dari sisi positif pasti ada sisi negatif. Kita mendatangkan peace aja lah ya di dalam sosial media ini ya, karena tadi ya memang ada orang-orang yang melakukan posting dengan tujuan untuk memancing kita gitu ya. Ya jangan ditanggapi lah. Kemudian nah ini ya ads di mana-mana ya, ada banner, behavior, demografik ya itu kalau mau dikaitkan ya. Kemudian di relationship ini ya ada juga sudah sering lihat ya gambar ini ya. Karena kita sekarang ya ngomongnya pakai teks, mendengarkannya pakai mata ya. Jadi kebalik ya. Kalau dulu mendengarkannya pakai telinga, ngomongnya pakai mulut ya, sekarang ngomongnya pakai teks, mendengarkannya pakai mata. Jadi ya bisa salah persepsi ya. Ini yang terjadi di relationship. Ya, jadi sebisa mungkin Anda hindarilah salah persepsi itu. Ya. Ya di sini jadi tergantung ya bagaimana konteks situasi kita di dalam kan di sini bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media ini gitu ya, dan bagaimana kita bisa menjaga gitu ya apa yang kita posting dan sebagainya gitu ya. Dan kita harus betul-betul tahu gitu ya bagaimana memanfaatkan sosial media ini. Jadi jangan terjebak ya, pesannya jangan terjebak di dalamnya karena akan ada banyak sekali jebakan gitu ya. Entah yang tadi membuat Anda menjadi negative person gitu ya, dengan ya kalau ini secara tidak langsung ya di negative power ini, kalau Anda sering melihat konten-konten yang dalam hal ini gitu ya meresahkan, ya tentu semuanya akan kebawa gitu. Itu juga harus mulai dikurangi juga gitu ya. Anda dengar berita-berita yang di sini membuat Anda
menjadi negatif. Lah itu ya harus dijauhi gitu ya. Nah itu pesan-pesan sponsor lah ya harus diikuti gitu ya. Sekarang kita bisa melihat bahwa data collection itu bisa dilakukan di sosial media ya. Jadi ini ada citizen science evolution ya. Jadi involvement dari volunteer di science. Ya, ketika di sini scientist melibatkan banyak participation ya secara masif dengan kita membuka sektor itu ke publik gitu ya, ke society. Nah, itu ada satu hal yang berbeda sebagai respon yang kita peroleh gitu ya dari hal itu. Terus ini menjadi satu masukan yang cukup baik gitu ya. Jadi mungkin ini saya juga ginikan aja supaya kelihatan, kayaknya agak kepotong ya. Jadi ini adalah siklus ya yang kita lihat ya, mulai dari collect data ya, kita bisa mempunyai data analis dan interpretation. Kemudian dari sini kita bisa melihat adanya validasi dan juga hasil dari apa yang tadi kita filter di dalam data analis dan interpretation kita. Kemudian di sini kita bisa mengkomunikasikan ya hasilnya, itu memvisualisasikan salah satunya hasilnya seperti apa. Kemudian di sini muncul satu evaluation ya terhadap bidang-bidang apa yang kurang gitu kan. Terus nanti memprediksi trennya seperti apa, terus relasinya ya, recommendation-nya seperti apa. Nah, ini ada evaluation dan assessment. Kemudian kita bisa mendefine satu problem yang muncul gitu ya setelah produk itu di launching dan sebagainya. Ini kita bisa definisikan satu pertanyaan tentang apa sih yang nggak disukai, apa yang disukai, komentarnya seperti apa. Nah, tadi kan kalau kita buka itu semua ke publik dengan media sosial, orang lebih berani berkomentar dan kita justru dapat point of view yang lebih mendalam gitu ya tentang produk kita itu seperti apa gitu ya, daripada mungkin hanya dari mulut ke mulut diceritakan seperti itu gitu ya. Kita bisa langsung dapat masukan gitu kan. Kemudian kita bisa mendevelop method dan analytical approach yang lain. Ya, kemudian kita testing lagi, ya, kita modify cara kita yang lama, cara kita di sini baik itu mentargetkan iklannya tadi seperti apa, mencari targetingnya seperti apa, dan semuanya itu akan merubah ya proses bisnis yang selama ini kita punyai gitu ya. Mau nggak mau ada yang di sini kita sesuaikan tadi dengan masalah apa yang terjadi gitu ya. Terus kemudian ini ada citizen science dan mass. Jadi sosial media ini ya berperan di dalam data input dan analisis. Ya di samping kalau kita lihat ya dengan media sosial kita bisa dapat volunteer ya tanpa kita bayar. Mungkin kalau kita survei ya, kita menyediakan satu dana khusus gitu ya. Ya namanya survei, kalau nggak dikasih souvenir ya orang isinya sembarangan gitu kan. Nah ini tapi dengan sosial media itu orang bisa posting-posting gitu ya, terserah dengan apa yang mau mereka posting gitu ya. Terus kemudian ada retention juga dari volunteer yang di sini mungkin tadinya tidak fokus gitu ya terhadap satu produk ya, dengan dia membaca, dengan dia melihat, dengan dia nanti jadi ya muncul juga influencer gitu kan. Ya itu merupakan hal-hal yang di sini dari citizen science itu juga bisa muncul job-job yang baru gitu ya. Jadi dengan hanya ya tapi dengan influence yang tepat gitu ya, jangan dengan influence yang ngawur juga gitu ya, tidak sesuai dengan bidangnya dan apa gitu kan. Terus di sini ya muncullah ada training, support ya, sign posting gitu ya. Dari awareness yang kita munculkan di volunteer kita itu akan berbagai hal ini akan muncul. Seperti saya bilang tadi di landing page itu Anda bisa jual apapun ya. Training misalnya dulu saya pernah beli itu misalnya training bagaimana memodifikasi kaos secara online gitu ya. Ya kita bisa menjaring macam-macam ya dari profil analitik yang kita peroleh itu, sehingga kita tahu tren bisnis digital yang dicari itu sekarang apa sih gitu ya. Ya, jadi itu contoh-contoh sederhana saja gitu, atau sosial media marketing dan sebagainya akan memanfaatkan itu secara masif ya.
terus ada give personal feedback, kemudian ada diseminasi dari result-result yang kita peroleh itu ya, bisa kita kelompok-kelompokkan seperti apa gitu ya. Untuk Twitter ya Anda sudah mengenal bahwa adanya hashtag gitu kan, ini akan menandakan keywordnya di bidang apa gitu kan. Terus kemudian ada workflow gitu ya, Anda nge-tag seseorang, ya, Anda memasukkan location. Nah dengan dicek ya, dengan kita cek sosial media analitiknya seperti apa, kenapa orang posting seperti itu ya akan muncul banyak hal gitu ya. Ada integration juga ya dengan API, kita tadi bisa tarik data ke sini ke sana ya, itu akan menambah kekayaan dari data yang kita miliki. Kemudian ada data input dan analitik ya. Dari geolocation kita sudah bisa tahu demografiknya seperti apa ya, atau bisa kita sebut infografiknya karena ada satu info dari peta yang kita peroleh gitu ya. Nah, dari sini aja kita bisa dapat macam-macam gitu kan. Terus ya di Twitter ada banyak metadatanya gitu ya. Nah, ketika kita download picture postingan itu ada yang namanya EXIF data. Ya, jadi kalau Anda mau cari, Anda bisa cari EXIF tools gitu ya untuk melihat konten asli gambar itu seperti apa. Ada modifikasi metadata itu diedit oleh siapa terakhir itu. Informasi seperti ini juga bisa diperoleh kalau itu gambar dari foto ya, karakteristik kamera, aperture, atau gambar itu kreasi dari Photoshop itu bisa dilihat gitu ya. Dan dengan algoritma tertentu kalau Anda tertarik di forensik nanti juga bisa dikembangkan gitu ya. Untuk melihat ya gambar-gambar yang natural atau gambar-gambar yang sengaja ditambahkan dengan Photoshop tadi ya. Kemudian ini ada aplikasi lain gitu ya. Jadi kita bisa tag. Ya ini kan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Contohnya Anda bisa lihat ini snap to map gitu ya. Jadi yang kita posting itu ya mungkin yang lebih familiar buat Anda ya Google Map ya. Jadi kita bisa mempromosikan tempat-tempat tertentu yang mungkin belum pernah dieksplor orang lain. Kita bisa sajikan story di situ sehingga orang-orang tertarik, dan apapun lah sebetulnya bisa dimasukkan di sini ya, karena metadata itu bercerita macam-macam. Kemudian ada data input dan analitik ya, ini kalau dikaitkan tadi dengan misalnya kawasan kita itu banyak gunungnya atau banyak rumputnya atau banyak sungainya lah, ini kita bisa alihkan itu dalam bentuk yang lain lagi gitu ya. Dengan apa ya? Hanya dengan tagging itu, misalnya orang sering posting ini sungainya bermasalah, sering banjir, ya, jadi kita tahu bahwa di situ banyak sungai dan apa, itu infografik juga yang bisa kita peroleh gitu ya. Nah, terus kemudian ya di sini pasti ada tracks gitu ya yang muncul gitu ya, dengan adanya data yang dibuka tadi ya. Tentu kita bisa menggali data lebih dalam dan bisa mengkreasikan itu terserah sesuai dengan kita, digunakan di tangan yang tepat atau tidak gitu ya. Kemudian ya kita bisa melihat sosial media adalah satu opportunity. Oke, mungkin saya praktekkan aja tadi yang ada di folder ini ya. Tadi Facebook data. Ya tadi kalau kita masuk ke folder message sebetulnya ini ada inbox. Nah ini tadi bentuknya sebetulnya seperti ini. Jadi ada file-file HTML ya. Nah ini bisa kita satukan jadi satu file dulu gitu ya. Nah ini saya pakai komen yang simpel-simpel aja. Meskipun mungkin Anda nggak tahu ya. Nggak apa-apa, nanti saya jelaskan ya. Jadi di komen prompt ini kita bisa melakukan programming sederhana sih. Ya. For ini gunanya untuk melakukan looping gitu ya, karena kita ingin dapat di dalam satu folder inbox ini kan tadi foldernya macam-macam ya, sehingga kita melakukan looping gitu ya. Nah kemudian di programming ya kita bisa masukkan satu parameter gitu ya, misalnya ini /f gitu ya. Nah kalau Anda mau lihat /f itu untuk apa detailnya lah, di situ nanti bisa Anda explore gitu ya, komen-komen di comment prompt di helpnya itu akan kelihatan gitu ya. Oh /f ini buat ini gitu ya. Nah, terus kemudian persen ya, persen ini untuk menandai gitu ya. Jadi ini saya cari
ya dengan parameter tokennya itu pakai bintang, sehingga nanti setiap word yang ada itu karena di sini kan macam-macam gitu ya, nama foldernya itu ya sesuai dengan nama siapa saya ajak cek di situ kan. Nah, jadi nanti kan munculnya bisa macam-macam, sehingga kalau di operating system ya bintang itu ya seperti wildcard ya untuk mencari semua gitu ya. Jadi artinya yang di semua folder itu akan saya cari gitu. Kemudian %G ya. Jadi in ini untuk di mana kita mencarinya gitu ya. Kita mencarinya di mana? Ya kita melakukan comment. Ya, misalnya dir ini untuk melakukan listing directory gitu ya, ada parameter tambahan untuk di sini kalau mungkin yang pernah menghapus virus ya ada parameter untuk hidden directory dan sebagainya. Nah, ini parameter-parameter bisa Anda cek lagi. Tadi saya belum cek, tapi nanti kalau Anda mau tahu secara lebih spesifik bisa dicari di Google ya. Komennya ini untuk apa? Nah, ini saya paste aja di grupnya ya. Oke. Ini bisa Anda lakukan tadi setelah Anda download zip-nya, diekstrak, Anda masuk ke command prompt, ya, terus masuk ke directory ekstraknya itu di mana, terus Anda menjalankan command ini, gitu ya. Jadi ini saya mencari setiap directory yang berakhiran, ini karena ini wildcard, ini berakhiran dengan HTML. Nah, terus kemudian di sini saya menggunakan command type, ya, type itu untuk setelah kita membaca gitu ya dari file yang tadi di HTML itu, kita masukkan type ini untuk memasukkan hasil pembacaan dari file HTML ke, contohnya ini ke HTML outputnya ini adalah merge output.html gitu ya. Ini contoh sinteks aja gitu ya. Nanti kalau Anda belajar programming ya belajar sinteks-sinteks yang lain gitu ya. Jadi actionnya ya, jadi kalau kita membuat parameter looping seperti ini for, itu kita taruh conditionnya seperti apa ya, terus kemudian apa yang kita lakukan di dalam condition itu ya, kita melakukan sesuatu misalnya type ya, do type ya. %G-nya itu tadi adalah untuk ya memasukkan parameter ya, karena kita ingin memasukkan semua file HTML yang ada di directory inbox ini ya, sehingga ini saya masukkan di dalam, saya pesan satu parameter yaitu %G ini. Nah, ini salah satu cara aja lah. Saya nggak pakai tools gitu. Kalau Anda mau pakai tools terserah. Anda bisa download tools-tools untuk menggabungkan file ya, macam-macam. Yang sudah exe yang gampang ada. Tapi ya ini ya nyicil-nyicil lah ya sambil karena saya tidak pakai tools tambahan gitu ya. Jadi nanti hasilnya bisa dilihat itu masuk ke file ini ya. Ini kalau Anda edit gitu ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya di pengumpulan data ya adalah pembersihan datanya ya. Jadi datanya itu harus dibersihkan. Nah, jadi ini akan saya upload ya ke tools-tools yang online aja. Misalnya mana ya tadi? Ya, Anda bisa cari di Google ya, kata kuncinya ini strip. Ya, strip itu kalau di programming ya untuk menghilangkan karakter-karakter. Ya, jadi yang dihilangkan apa? Ya, karakter. Kalau di web page itu ada HTML, ada CSS, ada JavaScript gitu ya, online. Ya, jadi saya tidak perlu install toolsnya gitu ya. Jadi tadi ketemu namanya beauty converter. Ya, ini saya buka. Kebetulan toolsnya juga cukup powerful ya. Jadi kita tinggal load from file atau URL. Ya, misalnya kita load from file, kita masukkan tadi hasil penggabungan filenya. Jadi merge output HTML ini hasil penggabungan dari semua folder yang ada di sini. Ya. Terus setelah itu saya tinggal filter aja. Saya mau filter semua. Ya, kemudian ya mau dibersihkan trimnya atau enggak gitu ya, kalau ada karakter-karakter spasi dan sebagainya ini bisa dicentang atau nanti Anda bisa lihat hasilnya. Nah, ini bisa Anda filter ya, di sini langsung kelihatan ya hasilnya.
Atau di sini bisa Anda download gitu ya. Jadi satu file. Ya ini belum terlalu bersih banget lah karena masih ada karakter-karakter yang harusnya dispasi gitu ya. Anda bisa lihat ya, Anda bisa custom gitu ya. Karakter-karakter tertentu misalnya di replace gitu ya. Misalnya tanda /n itu untuk memulai garis baru ya. Jadi misalnya Anda bisa ganti gitu ya, /n atau yang lain atau /break gitu ya, itu bisa Anda ganti dengan karakter tertentu misalnya dengan spasi atau dengan enter. Lah itu kalau mau custom filter. Kebetulan saya di sini ya pakai biasa aja gitu. Saya enggak filter apa-apa. Terus kemudian bisa saya download juga hasilnya. Ya jadi ini yang sudah bersih gitu ya. Memang jadinya PHP sih, tapi bisa kita buka pakai notepad lah ya. Bisa kita buka pakai notepad. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Terus ini saya coba pakai aplikasi online juga untuk visualisasi. Ya ada yang namanya WordCloud gitu ya. Nah, ini Anda bisa pakai kayak wordcloud.com gitu ya. Nah, di sini Anda bisa masukkan open text file atau paste langsung gitu ya. Jadi tadi misalnya di sini Anda bisa langsung melakukan seperti ini. Ya ini memang datanya agak kotor ya. Jadi mungkin yang spasinya bagus yang di sini ya. Nah ini mungkin ya ini bisa masuk nih. Ya. Jadi saya dari chat yang saya utarakan itu saya paling sering ngomong apa ya, mungkin ada kata-kata penghubung lah, kata-kata penghubung ini bisa difilter lagi gitu ya. Nah, itu tergantung filter apa yang Anda pakai. Kalau ini saya filter enggak pakai filter apa-apa gitu. Jadi ya langsung kita apply, ini langsung muncul ya grafik background-nya. Ya ini dari chat saya ya. Dari chat saya ini muncul sesuatu yang menarik. Nah ini saya sering melakukan chatting dengan teman saya yang namanya Agus. Ya. Jadi dari sini saya bisa tahu ya, yang besar ini adalah chatting saya yang paling sering terjadi gitu ya, dari apa yang tadi saya masukkan. Ya Anda bisa lihat sendiri sih history yang di sini sebetulnya bisa dibersihkan dulu gitu ya. Ini saya ngomong apa gitu ya. Jadi ini ya, jadi saya ngomong dengan Agus, ini ada kata kunci Desember ini karena ya chatnya mungkin paling banyak di Desember, tapi bisa difilter lagi ya karena tadi masih kotor. Terus ya kalau kata-kata apa yang muncul ini bisa dilihat di dalam yang lebih kecil ya konteksnya. Kalau ini atau dari ini kata-kata hubung yang saya sering pakai gitu ya, oleh, pukul ya, karena ini paling sering. Nah, terus di sini ada beberapa keterangan ya, mungkin kalau Anda jumpai di situ ada file, ada data, ya. Terus ada semakin bagus datanya ya, ini ada agro gitu ya misalnya. Jadi saya bisa dapat keyword-keyword apa yang saya bicarakan di situ. Ini ada drakor ya. Jadi ya ketahuan kita ngomong apa saja sebetulnya di sini ya. Tapi mungkin yang kata-kata yang tidak terlalu sering ya porsinya lebih kecil gitu ya. Atau Anda bisa cari visualizer yang lain gitu ya. Banyak banget sih visualizer ya. Ya mungkin saya pengen cari variasi gitu ya. Atau Anda bisa pakai Python lah untuk program ya. Nah, mungkin kita coba yang lain ya. Karena tadi datanya nggak pakai spasi jadi agak nggak bersih ya. Oh, ini ada, kalau ini untuk tag ya. Word out juga ya. Word it out. Word cloud generator.
Oh ini kalau ini manual ya 1/1 ya, bukan kalau import bisa nggak? Coba import. Klik visualize coba ya. Nah, kalau ini malah ada ini ya, ada infonya ya, size-nya. Nah, berarti ini seberapa sering gitu ya. Nah, ini ada yang lain lagi. Jadi ada Michael, ada Arianto. Saya nggak tahu kalau animate-nya apa. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu ya kata-kata apa saja yang sering saya munculkan. Nah, Anda bisa filter, ya, cari size-nya lebih kecil mungkin. Ya, jadi yang nah, ini 2, 3 ini kata-kata intinya justru yang frekuensinya lebih sedikit ya. Kalau frekuensi lebih banyak ini karena sering terdeteksi gitu ya. Nah, Anda bisa filter apa aja, bukan hanya dari chatting ya. Tadi dari postingan, karena saya tidak banyak posting, jadi saya tidak bisa visualize itu gitu ya. Tapi kalau Anda banyak postingan, nah Anda bisa visualize ini gitu ya. Apalagi ya, mungkin ya coba ya kita pasti. Saya kira sih sama dengan frekuensi kemunculannya. Nah ini tadi muncul yang mungkin agak baru, ada Arianto. Nah ini ada kata, kalau ini kata-katanya agak kelihatan ya. Ada brother, ada pak. Anda bisa cari kata-kata yang jadi keyword dan itu frekuensinya lebih jarang ya. Nah mungkin itu dulu ya dari saya karena udah jam 2:30. Silahkan Anda bisa buat visualisasi word cloud Anda sendiri, boleh berkelompok, satu kelompok boleh 3 orang, 4 orang ya. Silahkan Anda gabungkan aja dari 4 kelompok itu ya, 4 orang di kelompok itu. Nah itu datanya bisa jadi lebih menarik ya. Mungkin Anda visualisasi sendiri-sendiri, terus kalau Anda gabungkan ada korelasi yang lain nggak? Nah di situ Anda bisa plot masing-masing grafiknya gitu ya, jadi lebih menarik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu tugas pertama Anda, membuat visualisasi word cloud. Ya, datanya boleh dari mana-mana, Facebook boleh, dari Twitter juga boleh, atau dari dokumen. Caranya macam-macam. Anda bisa pakai tadi kayak tools-tools sederhana aja, atau Anda mau kreasikan sendiri pakai programming juga boleh. Ya nanti yang dikumpulkan itu ya hasil visualisasinya seperti apa, terus kemudian ada analisis, oh berarti yang sering muncul itu kata-kata ini, kenapa sering muncul seperti ini, terus ya bagaimana cara Anda menghasilkan word cloud-nya. Jadi sumber data Anda itu dari mana, nah, terus nanti Anda ceritakan gitu ya di dokumen dokumen Word aja nggak apa-apa, atau PDF juga boleh. Ya dikumpulkan di kulon, nanti kalau saya sudah create link tugasnya ya. Jadi kalau tugas dari saya itu bisa dikumpulkan sebetulnya sampai sebelum meet atau sebelum tes. Jadi agak longgar ya waktu pengerjaannya, tapi ya bisa mungkin dicicil-cicil dulu ya. Mungkin minggu depan saya akan memberikan link untuk submit tugasnya di kulon ya. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Ada komentar kah? Maaf Pak, izin masuk.
Ini Pak, ada yang absennya bermasalah Pak. Oke. Siapa? Iya. Leonard Sitinjak Hmm. sama Atorik Alfa Yoga. Gimana? Yang Leonard apa yang Atorik Pak? Ah, Oh maaf, suara saya putus-putus ya Pak? nggak kedengeran. Oh iya sebentar. Saya Apa? kirim Pak. Diucapin aja biar. Oh ini udah. Oke. Sudah ya? Ada lagi? Ya silahkan. Ananda. Nggak ada. Ya kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Silahkan kalau mau leave. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.